Sahabat, kita berjumpa lagi. Tidak ada yang salah dari tindakan mengasihi diri sendiri. Meskipun sekilas tindakan ini cenderung dipandang sebagai hal yang keliru. Umumnya yang dianggap benar adalah bahwa mengasihi itu lebih tepat jika ditujukan kepada orang lain. Itu baru. Kalau kasih atau belas kasih yang ditujukan terhadap diri sendiri, itu berarti belas kasih yang egois atau setidaknya belas kasih yang selfish. Tetapi tunggu dulu, bukankah Yesus juga pernah mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? Berarti kasih terhadap diri sendiri itu Yesus pun mengakui bahwa kasih terhadap diri sendiri itu Yesus pun menganggap sebagai hal yang penting untuk dilakukan. Berarti kasih terhadap diri sendiri itu bahkan dijadikan ukuran atau acuan dalam hal kita mengasihi orang lain. Makanya dikatakan kasihilah musuhmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita naik pesawat menjelang take off, kru kabin biasanya akan memberikan penjelasan tentang tata cara keselamatan penerbangan. Ada bagian di mana dia akan mengatakan begini: bila tekanan udara dalam kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari tempatnya. Mohon orang tua agar mengenakan masker terlebih dahulu, baru setelah itu menolong anak-anaknya. Pertama kali mendengar announcement seperti ini, mungkin respon kita, bagaimana sih ini? Masa orang tua egois? Bukannya menolong anaknya dulu, tapi malah menolong dirinya. Tapi memang itu standar keselamatan penerbangan yang benar. Itu bukan egois, ya. Itu bukan selfish. Karena menolong diri sendiri merupakan bagian penting yang harus dilakukan agar kita bisa menolong orang lain. Kalau kita sendiri sesak nafas, bagaimana kita bisa menolong orang yang sedang sesak nafas? Begitupun dalam hal mengasihi diri sendiri, self-compassion. Karena kasih terhadap diri sendiri itu menjadi jalan untuk kita bisa mewujudkan kasih kita terhadap orang lain. Nah, persoalannya, bagaimana self-compassion itu? Seperti apa dia dilakukan? Nah, pada sapaan sahabat sebelumnya, diuraikan di situ bahwa kasih terhadap diri sendiri yang sebenarnya baik itu ternyata bisa jatuh dalam pemahaman yang keliru ketika kita terlalu mengasihi diri sendiri. Banyak orang terlalu mengasihani diri sendiri dengan mengatakan, aku ini orang yang paling menderita di seluruh dunia. Lalu berharap seluruh dunia ini akan mengiyakan lalu memperhatikannya. Dengan memahami diri seperti ini, kita tidak akan bisa melihat sudut pandang yang lain. Bahwa sebenarnya Allah itu sudah pernah. Dan Allah itu tetap hadir dan bekerja dalam pergumulan kita. Terlalu mengasihani diri sendiri membuatnya kehilangan kemampuan untuk melihat karya Allah dalam hidupnya. Nah, terlalu mengasihi diri sendiri juga membuat kita tidak menyadari bahwa banyak orang sebenarnya juga mengalami hal yang sama, bahkan mungkin lebih lagi. Dengan tidak menyadari dan merasa menderita sendiri, akibatnya dia akan menyesali diri, dia akan membenci diri, bahkan mengutuki diri dan menghukum diri dengan rasa sial yang dialami. Nah, berikutnya terlalu mengasihani diri sendiri juga bisa muncul dalam kecenderungan memanjakan diri. Hanya berharap diri ini merasa senang, ya, menghindarkan diri dari hal-hal yang susah. Membiasakan diri dengan hanya makan di tempat-tempat bergengsi, hanya bisa menggunakan fashion atau alat transportasi berkelas. Hanya ingin mengalami hidup dengan minim atau zero bahkan tantangan. Intinya, terus memfasilitasi diri dengan berbagai kemudahan. Tidak keliru, tapi menjadi keliru. Kalau hanya bisa begitu, dan kalau tidak bisa begitu, kita tidak bisa. Memanjakan diri, membuat hidup akan menjadi rentan. Nah, itu sebabnya, pada bagian ini, self-compassion itu juga menyadari pentingnya unsur keras terhadap diri sendiri. Keras di sini bukan berarti kejam dan semena-mena terhadap diri sendiri. Memberi beban melebihi kekuatan yang kita harus tanggung. Tetapi kita perlu melatih diri. Dan menjadikan beban-beban hidup itu justru menjadi sarana untuk membuat diri kita menjadi kuat.
Seperti yang diungkapkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 9:27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sahabat, seorang atlet bisa hebat pasti adalah orang yang keras terhadap dirinya sendiri. Jika dia adalah seorang pelari, dia sering berlatih dengan membawa beban-beban tambahan, mencari jalan-jalan menanjak, sebab kalau dia sudah terbiasa, maka dia akan menjadi kuat. Jika dia seorang petinju, dia akan mendisiplin dirinya dengan latihan-latihan fisik yang berat, memukul sangsak yang berat dan keras, dan belajar menerima banyak pukulan. Kalau dia sudah menjadi terbiasa, maka dia akan memiliki pukulan yang keras sekaligus tahan pukul. Jika dia seorang suami atau istri dalam rumah tangga, dia mendisiplin diri dengan berkat yang diterima, berusaha keras untuk bisa mengelola keuangan sedemikian rupa. Kalau dia sudah terbiasa, maka dia akan kuat dalam menghadapi terpaan badai yang mengusik kehidupannya. Jika dia seorang anak yang sedang belajar, baik mungkin tinggal bersama orang tua atau mungkin sudah di tempat yang jauh, maka dia akan fokus belajar, mengelola berkat yang mungkin sangat terbatas. Kalau dia sudah terbiasa, maka dia akan menjadi seorang pelajar yang tangguh, bahkan dalam mengerjakan tugas belajarnya maupun dalam mencukupi kesehariannya. Maka mengasihi diri sendiri memang tidak bisa dilepaskan dari berlaku keras terhadap diri. Begitupun dalam menghadapi pergumulan keseharian. Jika tidak, maka kita akan menjadi pribadi yang lembek, yang tidak tahan di dalam menghadapi berbagai cuaca hidup. Nah sahabat, mengasihi diri sendiri ternyata memerlukan sebuah kombinasi yang begitu kompleks. Kita berusaha untuk menghindarkan diri kita dari hal-hal yang mungkin membuat kita menjadi terlena, yang membuat kita menjadi lemah, yang membuat kita menjadi rentan. Tetapi kita juga memerlukan ruang untuk kita bisa mengungkapkan diri kita dan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Kita jujur dengan diri kita. Tetapi kalau kita ingin mengasihi diri sendiri, kita juga harus mau melakukan hal yang keras, ya. Keras yang terukur, keras yang tidak melebihi kekuatan kita, tetapi mendisiplin kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, pribadi-pribadi yang tegar. Kalau kita bisa menjadi kuat, maka kita akan bisa menjadi berkat. Nah, sahabat, sampai di sini kita bertemu. Dan kita akan berjumpa kembali di lain waktu. Tuhan memberkati. Sahabat, ikuti terus Sapaan Sahabat di channel YouTube Sahabat GKI Kayu Putih. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng.